Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Haris dari Politeknik Negeri Lok Sumoe, kelas TI 3A. Mata kuliah saya kali ini ingin membuat proyek mata kuliah dari praktikum Computer Vision. Nah, latar belakangnya pada permasalahan kali ini kita akan membuat bahasa isyarat Indonesia atau yang lebih dikenal Besindo. Merupakan salah satu media komunikasi yang digunakan oleh penyandang tunarungu. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana bahasa isyarat sehingga komunikasi antara penyandang tunarungu dan masyarakat umum sering kesulitan. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengembangkan sebuah sistem yang mampu mengenali gestur tangan Besindo secara real time. Menggunakan Besindo secara real time yang terhubung dengan webcam dan menampilkan hasil pengenalannya melalui website. Tujuan dari sistem ini dibuat untuk membantu proses pembelajaran Besindo serta menjadi media komunikasi yang lebih mudah diakses. Pada mula-mulanya pastikan kalian udah mendownload atau mengumpulkan dataset. Nah, pada kesempatan kali ini dataset yang dibutuhkan ada dataset huruf yang terdiri dari A sampai Z. Kemudian ada dataset angka, dataset kata. Nah, pada proyek kali ini kami hanya memakai dataset 5 kata saja. Yakni saya terdapat baik, kapan, mandi, mereka, dan tinggi. Nah, tahap pertama dalam penelitian ini tentu saja seperti saya bilang tadi, yakni pembuatan dataset. Namun dataset tersebut tidak langsung digunakan untuk proses training. Digunakan dataset terlebih dahulu melalui proses pre-processing menggunakan media pipe head untuk mendeteksi tangan dan menghasilkan 22 titik landmark tangan. Setiap landmark memiliki 3 titik koordinat yaitu X, Y, dan Z. X sendiri merupakan titik horizontal, Y vertikal, dan Z kedalaman. Sehingga setiap gambar menghasilkan 21 landmark dikali 3 koordinat, yakni sehingga mendapat 63 fitur numerik. Setelah proses ekstraksi selesai, seluruh fitur tersebut disimpan ke dalam file CSV. Nah, ini proses ekstraksinya. Seperti saya jelaskan tadi, pertama mengambil dataset terlebih dahulu, kemudian mengeluarkan output CSV. Nah, ini untuk pendeteksian tangannya, ini untuk fitur. Setelah proses ekstraksi selesai, seluruh fitur tersebut disimpan ke dalam file CSV bersama labelnya, misalnya huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9, ataupun kata yang tadi kita bahas. Dataset inilah yang nantinya digunakan untuk proses training model. Model machine learning kali ini saya memakai 2 model machine learning, yaitu multi-layer perceptron atau MLP dan random forest classifier. MLP yang digunakan untuk mengenali huruf dan angka Besindo. MLP merupakan salah satu algoritma artificial neural network atau jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan pola data. MLP terdiri dari 3 bagian, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Pada sistem yang saya buat, input model bukan berupa gambar, melainkan 63 fitur numerik hasil ekstraksi landmark tangan. Model MLP menggunakan 2 hidden layer dengan jumlah neuron 128 dan 64. Selama proses training, model mempelajari hubungan antar fitur sehingga mampu memberikan setiap gestur, huruf maupun angka. Saya memilih MLP karena model ini sangat cocok untuk data numerik serta mampu mempelajari pola yang kompleks. Selain itu, jumlah kelas pada huruf dan angka cukup banyak sehingga membutuhkan model kemampuan klasifikasi yang baik. Kemudian, saya menggunakan model random forest. Random forest merupakan algoritma machine learning yang terdiri dari banyak decision tree. Setiap pohon keputusan akan memberikan hasil prediksi. Kemudian seluruh hasil tersebut dilakukan voting. Kelas yang peroleh suara terbanyak akan menjadi hasil prediksi akhir. Saya memilih random forest karena jumlah kelas kata hanya terdiri dari 5 kelas. Sehingga
model ini mampu memberikan hasil yang baik dengan proses training yang lebih cepat dan stabil pada dataset yang relatif kecil. Lanjut pada training model. Nah, pada tahap training dataset, terlebih dahulu dipisahkan menjadi 80% data training dan 20% data testing. Nah, menggunakan metode stratified sampling agar distribusi setiap kelas tetap seimbang. Untuk model MLP juga dilakukan proses standar scalar agar seluruh fitur proses pembelajaran model menjadi lebih stabil. Setelah proses training selesai, model kemudian disimpan dalam bentuk file PKL sama dengan file scalar dan encoder, sehingga dapat digunakan kembali pada proses prediksi secara real time tanpa harus melakukan training ulang. Nah, kita langsung saja pada tahap trainingnya. Di sini saya ingin melihat akurasinya. Kita jalankan terlebih dahulu file train huruf.py. Nah, model akan dilatih terlebih dahulu. Model terbagi dua, train dan validation. Nah, pada tahap ini akurasi yang saya dapatkan 93,44%, yang mana akurasi ini sudah terbilang cukup tinggi. Nah, ini ketentuan atau akurasi yang telah diberikan, terdapat precision, recall, F1 score, dan support. Rata-rata akurasi 93%. Nah, model yang berhasil disimpan atau setelah train berupa file 3 file, yakni model huruf.pkl, scalar huruf.pkl, encoder huruf.pkl. Setelah model ditrain, langsung saja terlebih dahulu saya akan menjelaskan API dan integrasi sistem. Agar model machine learning dapat digunakan melalui website saya menggunakan Flash sebagai backend atau API. Flash berfungsi sebagai penghubung antara front-end dengan model machine learning. Nah, kita di sini membuat API, web API. Ini menggunakan app Flash front-end. Kemudian terdapat beberapa endpoint yang digunakan, yakni halaman utama sudah pasti sebagai pendeteksian untuk menampilkan website. Kemudian video feed untuk menampilkan streaming secara real time. Kemudian start untuk mengirimkan hasil prediksi confident, FPS, dan jumlah tangan. Dan set mode untuk berpindah antara mode huruf, angka, dan kata. Dengan adanya Flash, proses komunikasi antara website dan model machine learning dapat berjalan secara real time. Nah, pada ini terdapat root, yakni menuju ke home atau index.html untuk menampilkan, seperti saya bilang tadi, untuk menampilkan website utama. Kemudian video feed di sini. Nah, ini untuk meresponnya. Lalu untuk set mode untuk berpindah-pindah mode. Sebelum lanjut ke demonya, terlebih dahulu saya menjelaskan alur sistem dari website yang saya buat. Alur sistem pertama kali dimulai ketika webcam mengambil gambar tangan. Kemudian frame dari webcam diproses menggunakan media pipe hand untuk mendeteksi tangan dan menghasilkan 21 landmark. Landmark ini terdiri dari titik pertama di sini, kemudian lanjut dia ke sini. Kemudian landmark tersebut kemudian diekstraksi menjadi 63 fitur numerik untuk mode huruf dan angka. Fitur terlebih dahulu dinormalisasi menggunakan standar scalar yang sudah dilatih sebelumnya.
Kemudian diproses oleh model MLP, sedangkan pada mode kata, fitur langsung diproses oleh model random forest. Model kemudian menghasilkan nilai probabilitas untuk setiap kelas, lalu sistem memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil prediksi. Hasil prediksi tersebut ditampilkan secara real time pada website beserta nilai confidence, jumlah tangan yang terdeteksi, dan nilai FPS. Nah, langsung saja kita lanjut ke proses demonya. Kita jalankan API.py ini. Nah, ketika kita menyalakan API.py, dia akan memberikan IP untuk kita jalankan di localhost atau di web browser. Kita masuk ke web browser terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke proses demonya. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, dia akan memberikan IP yang mana IP-nya kita masukkan ke web browser. Nah, ini IP-nya. Nah, kita akan menguji untuk huruf terlebih dahulu. Nah, ini terdapat huruf A. Oke, lanjut ke angka. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dapat kata bayi. Kata kapan. Kata mereka mandi. Dan kata tinggi. Nah, mungkin pada tahap ini ketika demonya di huruf banyak gestur yang kelihatan sama seperti seperti B dan E, yang mana terdapat gestur atau beberapa proses yang sama gerakannya. Kemudian mungkin dikarenakan faktor pencahayaan yang kurang jelas ketika proses dataset yang merekam dan ketika pengkropan rekam dataset. Nah, untuk angka kenapa lebih optimal? Angka di sini tidak terjadi gestur yang sama dan angka lebih akurat. Dan untuk kata seperti saya bilang tadi, ketika proses merekam datasetnya terdapat beberapa gestur yang sama. Nah, kemudian hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja secara real time dengan baik sesuai model yang digunakan. Untuk kesimpulan akhir, sebelum saya menutup, saya menjelaskan dulu terlebih dahulu kenapa ketika masuk ke API, website sudah terbuat dengan sangat baik tampilannya. Pada tahap ini, pada folder template tentunya ada index.html yang mana berfungsi sebagai website utama. Kemudian ada file CSS untuk sebagai template-nya untuk perbaiki dari website tersebut, dan dashboard.js untuk mengoptimalkan dari website. Kemudian berdasarkan hasil yang telah diperoleh, sistem berhasil mengimplementasi MediaPipe.
untuk proses ekstraksi landmark tangan, MLP untuk klasifikasi huruf dan angka, serta Random Forest untuk klasifikasi kata. Seluruh model diintegrasikan menggunakan Flash API yang saya bilang tadi, sehingga dapat digunakan secara real time melalui website. Kedepannya, sistem masih dapat dikembangkan dengan menambah jumlah dataset, perbanyak variasi, gestur, serta mendukung pengenalan kalimat atau gestur dinamis agar performanya menjadi lebih baik. Saya harap teman-teman yang menggunakan proses atau project final saya ini dapat mengembangkan untuk khususnya akurasi yang lebih baik, sehingga ketika masyarakat berbicara atau berkomunikasi dengan orang tunarungu, mereka dapat berkomunikasi dengan baik sehingga tidak adanya kesalahpahaman kata maupun kalimat, dan membantu khususnya orang-orang tunarungu yang kita harapkan. Demikian penampilan atau presentasi dari proyek saya. Saya Muhammad Aris dari Politeknik Negeri Lok Sumawe, khususnya kelas CI3A. Pada proyek praktikum Computer Vision kali ini, saya izin bila ada kesalahan terkait penyampaian ataupun salah-salah kata atau salah dalam model proyek saya kali ini. Mungkin saya harap seperti sebelumnya dapat dikembangkan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengar presentasi saya kali ini. Saya harap dapat dikembangkan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih.